Biografi Cut Nyak adalah riwayat seorang tokoh perempuan Indonesia yang tak kenal menyerah. Cut Nyak dijuluki Ratu Aceh lantaran tekadnya yang kuat dalam melawan kolonial Belanda di Aceh. Perjuangan Cut Nyak semasa hidupnya adalah dengan terus melakukan pertempuran. Semua itu ia lakukan demi menggapai cita-cita bangsa, yakni terbebas dari kekuasaan penjajah. Secara singkat, biodata Cut Nyak dan sejarah Cut Nyak serta penjelasan tentang mengapa Cut Nyak dianggap sebagai pahlawan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut silahkan tonton sampai akhir ya. Kelahiran dan biodata Cut Nyak. Pahlawan Cut Nyak adalah keturunan bangsawan yang lahir pada 1848 di Kampung Lampadang, Bukan Badang, wilayah Namukim, Aceh Besar. Saat menginjak usia 12 tahun, ia dijodohkan dengan Teku Ibrahim Lamna, putra Teku Pomat Ule Balang Lamna. Suaminya seorang pemuda luas dan taat kepada agama. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai anak laki-laki. Dalam riwayat sejarah Aceh, Teku Ibrahim berjuang melawan kolonial Belanda. Atas alasan itu, Teku Ibrahim seringkali meninggalkan Cut Nyak dan anaknya. Setelah berbulan-bulan meninggalkan Lampadang, Teku Ibrahim datang untuk menyerukan perintah mengungsi dan mencari perlindungan di tempat yang aman. Cut Nyak bersama penduduk lainnya kemudian meninggalkan Lampadang pada 29 Desember 1975. Pada 29 Juni 1878, Teku Ibrahim wafat. Kematian sang suami membuat Cut Nyak terpuruk. Namun, kejadian itu tak membuatnya putus asa. Sebaliknya, menjadi alasan kuat Cut Nyak berjuang menggantikan sosok suaminya. Pendidikan Cut Nyak. Sebagai keturunan bangsawan, Cut Nyak banyak dididik ilmu agama. Diikuti dari buku Cut Nyak Ibu Perbu dari Tanah Rencong karya Anita Retnawinarsi. Masa kecil Cut Nyak banyak dihabiskan untuk belajar seluk-beluk agama di samping mempelajari budaya dan tradisi. Pendidikan agama tersebut didapatkan dari kedua orang tua dan guru agama di lingkungan sekitar rumahnya. Dia belajar membaca dan menulis huruf Arab serta mendalami agama di masjid. Walaupun tidak menempuh pendidikan formal, namun Cut Nyak tumbuh dengan wawasan dan pengetahuan yang baik. Dia dikenal dengan pribadinya yang lemah lembut, tegas, dan berbudi luhur. Selain belajar agama, Cut Nyak juga belajar ilmu rumah tangga seperti memasak, melayani suami, dan kehidupan sehari-hari lainnya. Ilmu tersebut diperoleh dari ibu seorang Cut Nyak Cut Nyak bersama Teku Umar. Selepas kematian suaminya, Cut Nyak menikah lagi dengan Teku Umar, cucu dari kakek Cut Nyak. Tidak hanya diikatkan dengan tali pernikahan, tetapi keduanya bersatu untuk memerangi penjajah. Bukan karena semata-mata ingin mendapatkan sosok kepala rumah tangga di dekatnya, tetapi Cut Nyak beralasan ingin berjuang bersama dengan laki-laki yang mengizinkan terjun ke medan perang untuk melawan Belanda. Cut Nyak bersama Teku Umar menguatkan barisan para pejuang untuk kembali mengusir KP Belanda dari bumi Aceh. Keduanya melakukan pertempuran dengan semangat juang membara. Salah satu peran Cut Nyak dan Teku Umar salah satunya berhasil merebut kembali kampung halaman Cut Nyak. Teku Umar juga berpura-pura tunduk kepada Belanda demi mendapatkan pasokan persenjataan yang kemudian mereka gunakan untuk kembali menyerang penjajah. Berjuang sampai pengasingan, belakangan Teku Umar gugur dalam medan laga di Melalabo. Suami keduanya itu gugur karena itikat penyerangannya telah diketahui Belanda sejak awal. Meskipun orang-orang terkasihnya telah meninggalkannya, Cut Nyak terus melangsungkan pertempuran selama 6 tahun. Ia bergerilya dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Selama itu, ia bersama rakyat dan pejuang lainnya dihadapkan pada penderitaan, kehabisan makanan,
uang, serta pasokan senjata. Cut Nyak-dien dengan keadaan fisiknya yang mulai renta terus berupaya melarikan diri dari Belanda. Meskipun pada saat itu pasukan tempurnya melemah karena ancaman Belanda. Sayangnya, panglima pasukannya, Pang Au, berkhianat. Ia bersama-sama Belanda mencari keberadaan Cut Nyak-dien. Mereka berhasil menemukan persembunyian Cut Nyak-dien dan kemudian membawanya ke Kutaraja. Atas permintaan Pang Laut kepada Belanda, Cut Nyak-dien mendapat perlakuan baik oleh Belanda. Gubernur Belanda di Kutaraja, Pandalem, tidak menyenangi hal tersebut sehingga Cut Nyak-dien diasingkan ke Pulau Jawa, tepatnya Sumedang pada tahun 1907. Setahun masa pengasingannya, yakni 6 November 1908, Cut Nyak-dien menghembuskan nafas terakhirnya. Makam Cut Nyak-dien berada di Komplek Pemakaman Guyung Puyuh, Sumedang. Ia menjadi salah satu sosok wanita Indonesia yang patut dicontoh keberaniannya. Sejak tanggal 2 Mei 1964, Cut Nyak-dien dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Demikian seperti dilansir situs resmi pemerintah Provinsi Aceh.